Iya. Dulu target saya berapa sampai selesai? Hah? Ini masih tercapai belum? Satu bab lagi. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, termasuk pertemuan kita pada malam hari ini dalam suasana hujan yang pada hari ini dari semalam sampai malam hari ini masih terus alhamdulillah silih, kadang berlebih sebentar mulai lagi Allah masa juga nafian. Dan alhamdulillah baru saja antum menyelesaikan soal murojaah dari bab 3 tentang prinsip terkait asma Allah Ta'ala. Ada 25 soal yang saya sampaikan, dan silahkan satu persatu soal yang diinginkan untuk dibahas maka dipersilahkan. Dari bagian B ya, karena banyaknya tak terhingga, ini bukan sebagai landasan untuk dikatakan husnanya. Ya, banyak tak terhingga, kalau nggak sempurna maknanya nggak ada husna. Ya, ya, jadi intinya adalah pada yang A dan yang C ya. Sebagaimana sudah disampaikan, menunjuk kepada zat yang paling sempurna yaitu Allah, dan karena kandungan maknanya adalah sifat kesempurnaan yang mutlak. Itulah alasan yang itu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dan juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh Habibullah dan juga Syekh Shalih Fauzan. Iman dua-duanya atau salah satu di antara keduanya dari dua sebab mengapa asma Allah husna. Ya, soal yang berikutnya, soal berapa? Soal berapa? Bagian apa? Ya, silakan. 21. Yang paling ini belum? Hah? Nomor 3. Nomor 2 nggak ada? Nomor 3 bagian? Hah? B. Baik asma, sifat maupun khabar harus ada dalil wahyunya. Ini apa? Salah kan? Tapi di sini kan salah kan saya. Hah? Saya salah disalahkan. Oh, kuncinya yang salah. Ya. Kuncinya yang salah. Ya. Ya. Yang C. Ya. Betul. Ya, karena kan yang khabar tidak harus mengandung asma. Asyai kan bukan nilai kesimpulannya asyai. Kalau syai, kalau mawjud itu nggak ada nilai kesimpulannya. Ya. Yang nggak boleh itu bertentangan. Ya. Tapi nggak harus makna sempurna. Tapi tidak boleh maknanya bertentangan dengan yang sudah ada. Ya. Jawabannya betul. Ya, C jawabannya betul.
Silakan. Nomor 4 ada. Nomor 4. Nomor 5. Ya. Di antara nama Allah yang mengandung banyak sifat sekaligus. Ya. As-Somad. Itu enggak dikata As-Somad kalau enggak terkumpul sekian banyak. Karena tempat bergantung salah satu berarti dia harus berkuasa, harus kemudian kaya, harus kemudian semua banyak sekali, harus kemudian berdiri sendiri dan sebagainya. Jadi maka Pak As-Somad termasuk yang tadi. Kalau Al-Alim kan kayaknya ilmu, satu ilmu. Kalau Al-Adim sama, dia tidak akan agung mesti. Ya. Jadi kita bisa ke ini, bisa kemana ke kalau kita sulit untuk kepada Allah Ta'ala, kepada makhluk aja. Ya, kapan seorang katakan apa orang yang agung? Ya, tentunya kalau dia apa? Banyak. Nggak mungkin disebut pribadi yang agung kemudian apa? Cuma satu karakter, satu sifat melekat. Itu mesti terkumpul padanya banyak. As-Sayyid kemarin sudah dijelaskan, dia kan di buku ada. As-Sayyid lah al-Kamul Syadidi usaha seluruh sekian banyak itu. Satu nama As-Sayyid sininya apa? Keterangannya banyak sekali. Ya. Maka tidak disebut Sayyid penghulu kalau kemudian enggak banyak. Ya. Nomor 6. Ada nomor 6? Kalau mengingkari kan? Iya, kan kalau mengingkari ilhad, kalau mengingkari ilhad kan banyak. Ya, ilhad kan menyimpang. Yang menyimpangnya kalau mengingkari. Enggak, musabiah kan menetapkan, bukan mengingkari. Musabiah kan menetapkan dengan menyerupakan. Murji'ah enggak ada kaitannya dengan asma sifat. Murji'ah aliran enggak terkait dengan asma sifat. Dia aliran tentang keimanan. Enggak bicara asma sifat Murji'ah. Ya. Menetapkan. Salah. Dia aliran sesat. Tetapi bukan kalau mengkali. Menyamakan. Menetapkan kan. Musabiah kan menetapkan, tapi menyamakan. Sudah? 7. Ya, berwala berikut ini adalah khobar bagi Allah, bukan merupakan asma'nya. Ya. Al-Mutakabir benar ya, yang salah kuncinya. Ya. Apa? Sudah. Salah ya. Jadi saya tadi enggak fokus. Ya. Jadi al-mutakabir itu apanya? Perhatikan baik-baik. Ya, berarti salah kan? Karena dia asma Allah Ta'ala. Ya. Terus al-mujud, khabar.
Ya, asy khobar, as-sani khobar. Semuanya bukan asma Allah Ta'ala itu. Ya, nomor berapa? Ya, kalau yang sudah ada jawabannya masih belum paham harus murojaah lagi itu maksudnya. Kalau sudah ada jawabannya lalu sadar salah atau sadar betul, jadi dia tahu kalau dirinya betul atau dia tahu dirinya salah, itu sudah berarti sudah termurojaah. Tapi kalau kemudian betul benar nggak salah, betul nggak paham, harus apa? Harus murojaah bukunya. Ya, harus murojaah bukunya dan apa? Nanti kalau masih belum paham tanya. Maksudnya supaya selesai dari buku ini ya seluruh buku paham, bukan hafal ya, paham. Jadi setiap kalimat yang dalam buku itu dia paham maksudnya kemana, tidak harus hafal. Jadi kalau ini kan ada hafalan. Nah setelah kemudian dijawab, oh iya salah saya, oh iya. Jadi tahu betul salahnya, tahu dia betul juga tahu mengapa betul, dia salah juga tahu mengapa salah. Maksudnya sampai begitu. Bagi yang ingin menguasai bahasan kita. Ya, nomor 8 ada. Hah? Iya. Ada kan sifat makar kan? Bukan. Kalau al-jabar asma Allah Ta'ala. Al-murid bukan. Al-mutakalim bukan. Semuanya kan ada sifat. Sifat iroda, sifat kalam, sifat makar. Kemudian sifat jabarut. Kalau yang D, tapi dia nama. Al-jabar nama. Kalau yang 3 sebelumnya bukan nama. Tapi Allah punya sifat iroda, sifat kalam, sifat makar. Ya, 9. Hah? Ya. Ya. Jadi kalau Fatin itu karena ya bisa baik bisa buruk. Jadi setiap yang di dalamnya bisa baik dan bisa buruk nggak bisa dimutlakan untuk Allah Ta'ala. Jadi menguji itu kadang tujuan baik, kadang tujuan buruk. Kalau al-matin ya maha kuat. Kemudian juga menyesatkan. Menyesatkan kalau tidak yang pantas sesatkan jelek. Menyesatkan itu kan menahan hidayah. Kalau menahan hidayah bagi yang semestinya dapat itu jelek.
sehingga tidak dimutlakan. Demikian juga fa'il. Fa'il itu berbuat itu bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Berbuat baik baik, berbuat buruk buruk. Jadi kalau dia bisa terbagi dua, maka nggak bisa. Yang bisa dimutlakan kalau apa? Yang ya, yang satu saja. Maka disematkan secara mutlak. Adapun disematkan kepada Allah, iya. Allah memiliki sifat al-fitah, membuat ujian. Allah memiliki sifat tadi idlal, menyesatkan. Tetapi nggak dimutlakan. Kayak sifat bisa mengetahui itu bisa dua kemungkinan maka jadilah pemikiran kita kenapa? bisa mengetahui bahwa kandungan sifat itu memiliki dua kemungkinan kayak tadi al-fa'il dan membuat jelek baik maupun buruk tetapi dari selain pemikiran kita itu Ya, secara bahasa, memang makna bahasa harus kembali kepada bahasa. Dalam bahasa Arab itu maknanya cuma satu atau bisa ganda. Ya, kembali ke lugah. Sifat itu bisa keadaannya baik terus atau bisa baik bisa buruk. Cuma ini soalnya lebih tepatnya tidak bisa disematkan sebagai mutlakan sebagai asma, akan lebih tepat. Soal berapa tadi? 9. Ya, itu sebagai sifat lebih tepatnya ya. Sebagai asma biar lebih jelas. Secara mutlak untuk Allah jadi sebagai asma. Ya, nomor 11. Ya, kalau ini apa namanya, kita bahasa Indonesia. Setelah terjemahkannya kita tahu dengan bahasa Indonesia. Iya, iya gitu, iya. Ada objeknya. Mendengar berarti ada objeknya yang didengar. Jadi al-Khaliq ada objeknya kan, al-Hayyu nggak ada objeknya, dia fi'il lazim. Kemudian al-Ali juga nggak ada objeknya, Maha Tinggi nggak ada objeknya. Ada al-Qadir, Maha Berkuasa, Maha Mampu, berarti ada objek yang di ini, objek kemampuannya, objek apa? Jadi objek kekuasaannya. Ya, itu kembali kepada kemampuan bahasa. Terus nomor 12. 12 yang D. Ada yang baru diinformasikan kelak di hari berbangkit betul kepada Nabi yang di syafaat itu. Yang ketika belum mau mengajukan syafaat, kan baru ketika itu diberitahu Nabi. Ya. Ya. Ya, 13.
Nah ini sengaja memang belum diajarkan ya. Ini memang belum diajarkan, cuma saya sengaja soalkan karena saya ingin mengajarkan. Ya. Jadi asma Allah yang mengandung penafian. Jadi dia asma Allah Ta'ala, tapi makna yang terkandung dalamnya nafi, bukan isbat. Asalam itu apa? Bersih, suci, nggak punya, kan suci, bersih dari apa? Dari kotoran, dari jelekan. Allah bersih, suci, berarti dihilangkan, tidak ada, tidak dimiliki oleh Allah kotoran, celah, cacat. Berarti itu nama, tetapi makna yang terkandung dalamnya apa? Nafi. Sama dengan Al-Qudus, sama. Subuh sama. Itu As-Salam, Al-Qudus, subuh sama. Beda dengan mutakabir. Kalau mutakabir kan memang Allah punya kesombongan. Tapi kalau As-Salam, Al-Qudus, As-Subuh itu dia subuti, dia ditetapkan bagi Allah sebagai nama, tetapi kandungan maknanya menafikan kekurangan. Nah, dinafikan dari kekurangan secara mutlak, karena Allah sempurna, memiliki apa? Kesempurnaan secara mutlak. Jadi kalau As-Salam, Al-Qudus, As-Subuh ini nggak ada yang dinafikan secara khusus. Pokoknya semua kekurangan. Beda dengan lam yalid, walam yulad, itu kan dinafikan anak, dinafikan bapak. Wala taqsinatu wala naum, dinafikan ngantuk, dinafikan tidur. Tapi kalau ini dinafikan apa? Semua kejelekan, semua keburukan. Allah bersih, suci gitu. Ya. Maka pasangannya As-Salam, Al-Qudus, As-Subuh itu adalah alham, pujian. Alhamdulillah, kan segala pujian. Pokoknya dalam hal apa? Dalam semua hal. Kalau As-Salam dalam hal apa? Semua hal. Al-Qudus dalam hal apa? Semua hal. Allah suci dalam semua hal, suci dari kejelekan. Kejelekan dalam hal apa? Semuanya. Kalau Alhamdulillah terpuji dalam hal apa? Kebaikan. Kebaikannya apa? Semuanya. Maka subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi itu pasangan. Subhanallah itu mensucikan segala bentuk kekurangan. Alhamdulillah apa? Pujian atas segala kesempurnaan. Itu pasangan yang memang sangat serasi. Tasbih sama tahmid itu kalau kita paham kandungan makna tasbih dan tahmid, itu sangat luar biasa ini untuk modal mengenal Allah Ta'ala. Ya, adzan.
Ya, nomor berapa? 14? Enggak kan? Insya Allah ingat semua kalau nomor 14 baru kemarin. Nomor berapa? 15? 16? 15 sudah ya. 16 yang B D ya, karena keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Salah kan, banyak nama yang digandengkan tapi bisa dipisahkan. Ar-Rahman Ar-Rahim digandengkan tapi bisa dipisah. Hah? Ya, bisa. Sami'an basira bisa. Bahwa Al-Aliyul Kabir bisa. Al-Ali sendiri, Al-Kabir sendiri bisa. Tidak semua yang digandengkan karena nggak bisa dipisahkan. Iya, dan sedikit. Iya. Terus nomor berapa? 19. Dalalah sudah, nggak masalah. Nomor 19. Ya, nomor ya, C dan D. C-nya salah. Jika dua asma dipasangkan selalu membentuk makna yang serasi. Ya, salah. Maka Allah tidak pernah memasangkan kecuali yang serasi. Karena tidak setiap dipasangkan dua nama pasti serasi. Tapi kalau Allah yang masangkan pasti serasi. Tapi kalau antum yang masangkan pasti serasi. Berarti yang dipasangkan Allah sendiri yang serasi. Iya. Terus makin diperinci makin juga kesempurnaan. Kalau Iya. kemarin kan kalau digandingkan malah juga semakin kesempurnaan. Iya. Diperinci, pokoknya dipisah-pisahkan. Enggak, diperinci maksudnya. Dibanyakin. Diperinci maksudnya disebutkan banyak banget itu. Nah, bukan. Diperinci maksudnya ya tadi kayak di dalam surah Al-Hasr itu. Alimul ghaibi wasyahadah Ar-Rahman Rahim Al-Malikul Quddusir Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu kan dirinci namanya. Kalau itu kan dipisah-pisah, bukan dirinci. Semakin dipisah, semakin diperinci. Maka Al-Quran merinci apa saja asma ta'ala, hadis juga merinci. Karena semakin diperinci semakin menunjukkan kesempurnaan. Ya, nomor berapa? Hah? 20 C. Ya, memaknai asma Allah dengan makna yang dimiliki hamba. Salah kan? Karena kan maknanya sama. Al-Alim maknanya apa? Berilmu. Hamba berilmu. Hamba ada ilmu. Al-Hakim hikmah. Hamba ada yang hikmah. Ya. 21 udah betul semua. Hah?
Agama itu kan nggak mesti nama. Jalan hidup kan namanya agama. Musyrikin kan juga bukan agama. Secara nama ada namanya agamanya musyrikin, agama musyrikin ya kan. Jalan hidupnya, jalan hidup filsafat, yaitu agamanya. Artinya dalam berbicara tentang Allah Ta'ala pakai agama filsafat dia. Cara beribadah kepada Allah, cara agama yang musyrikin. Ya, tapi itu nggak apa-apa, maka hanya salah memahami aja. Tapi sepakat kalau filsafat salah kan? Ya, yang penting itu, yang penting sepakat kalau filsafat itu ilhad aja. Iya, semua. Al-kalam semuanya ke situ asalnya. Ya, nomor 22 D. Ya, bukti bahwa asma Allah mengandung sifat, betul. Kalau nggak ngambil sifat ngapain ditambahkan di situ, dikaitkan dengan ini? Kan itu alasannya. Berarti asma Allah mengandung sifat. Kalau nggak mengandung sifat, ngapain kemudian dicantumkan di situ? Inna wa kana Allahu aliman hakima wa kana azizun hakima. Kemudian wa huwal aliyyul kabir. Itu yang demikian karena Allah demikian. Itu kan karena kandungan makna dalamnya, bukan. Kalau nggak ada kandungan makna nggak ada faedahnya jadinya. Maka kan bebas aja kan, naruh asma yang mana saja bebas kalau nggak ada kandungan namanya. Sehingga iya pasti kembali ke kaidah itu. Ya, nomor 23, 24. Yang 24 B. Setiap yang dilihat Allah pasti didengar suaranya sekalipun tidak bersuara. Yang nggak bersuara nggak didengar. Kan mendengar kaitannya dengan suara. Kalau nggak ada suaranya nggak didengar. Itu sudah saya tambahin sekarang. Nggak ada suara. Itu mendengar, mengetahui namanya, bukan mendengar. Jadi mengetahui, melihat, mendengar itu yang paling umum mengetahui. Kemudian lebih spesifik melihat, lebih spesifik mendengar. Jadi mengetahui kan baik ada atau tidaknya wujudnya kan diketahui. Tetapi Allah hanya melihat yang ada wujudnya. Yang nggak ada wujudnya ya nggak dilihat, nggak ada wujudnya. Tapi Allah tahu, yang nggak ada apa itu Allah tahu kan. Ya, yang belum ada Allah kan tahu. Ya yang belum ada kan belum dilihat. Tapi kan sudah apa? Sudah diketahui. Kan nggak ada wujudnya. Lihat itu katanya melihat, al-mubsharat makanya. Ada objek yang dilihat. Ya, jadi ada wujudnya baru dilihat. Kalau belum ada wujudnya nggak dilihat. Ya, baik wujudnya wujud ruh maupun wujud jasad. Kemudian dilihat, ada wujudnya dilihat. Nah yang ada ini kan belum tentu bersuara. Yang nggak bersuara ya nggak terdengar, nggak ada suaranya. Artinya supaya kita betul-betul ahlu sunnahnya. Karena al-bid'ah itu nanti larinya melihat, mendengar, ujung-ujungnya kepada ilmu. Gitu. Ujung-ujungnya ke ilmu. Nggak ada istilah mendengar, kemudian baru didengar suaranya ketika itu nggak ada istilah begitu. Baru dilihat nggak ada. Ujung-ujungnya kembali kepada apa? Azali.
Jadi suaranya baru ada di kemudian hari sudah apa? Suara yang sudah didengar sejak azali. Al-bidah itu. Ya kayak apa tadi, Musa baru ada, Allah sudah berbicara sejak azali kepada Musa. Padahal Musanya baru ada. Ya, karena nggak mengenal tadi. Antum sempat melihat perdebatan antara Ustadz Ali sama Ustadz Salman Ali Malaysia itu ya, lawannya itu Asy'ariyah Tulen itu. Asy'ariyah alal ilmi itu. Nah itulah akidah Asy'ariyah itu. Kalau antum ingin tahu, nyata kan? Nyata dalam asma sifat jelas sekali kelihatan begitunya. Dan bagaimana dia termasuk bicara tentang kalam, ya itu kalau secara umum kan kita nggak paham apa yang dimaksud kalam oleh mereka itu. Kemudian dalam masalah tadi kan istighosah, mau minta sama mayit bagaimanapun juga selama meyakini Allah yang nggak syirik. Jelas-jelas minta kepada mayit, nah, itu nggak syirik. Selama meyakini apa? Nanti Allah yang beri nggak syirik. Istighosah kepada mayit nggak syirik. Jelas sudah. Itu paham Pak Ahlussunnah wal Jamaah versi ini. Jadi artinya apa? Bukan hal yang apa yang tidak ada wujudnya. Pembela-pembelanya masih. Sehingga wajar kalau kemudian syirik beredar demikian luas di apa? Di masyarakat di mana pahamnya Asy'ari, karena dalam tauhid uluhiyahnya mereka munafik. Artinya nggak ada pembagian tauhid, nggak ada istilah pembagian tauhid itu. Dan mereka sangat antipati untuk mengatakan bahwa Abu Jahal bertauhid rububiyah, mereka enggak. Itu dianggap apa? Jadi perkataan yang batil. Ia beriman bahwa Allah, tapi nggak bisa dikatakan bertauhid rububiyah. Karena mereka sangat tadi kepada substansi pembagiannya. Jadi itu lumayan itu 6 jam perdebatan. Dan masih mending sih ada negara yang memfasilitasi ini. Cuma ya kembali namanya orang awam ya tetap aja orang awam ya nggak bisa kan, nggak. Mana yang lebih ilmiah kan nggak paham, tetap aja kembali kepada adanya. Tapi ya kalau kita mengambil hikmahnya bahwasanya duat mereka pun masih ya punya yang betul-betul konsisten dan paham tentang akidahnya dan kaidah akidahnya, dan kemudian mengkantor lawannya. Itu kalau nggak jago ya walaupun apakah dia sependapat dengan yang dia bela belum tentu, tapi yang jelas kan memposisikan dia membela nggak mesti sependapat. Maksudnya itu kan hanya konspirasi. Kalau Wahabiyah disesatkan, maksudnya ini disesatkan karena sisi yang ini diposisikan ada, intinya dia satu aja untuk kemudian tidak layak disesatkan kan. Adapun ada salah benarnya, semua pihak ada salah dan benarnya, tapi nggak karena semata-mata ada kesalahan kemudian disesatkan. Ya, ada 24, ada 25 bagian. Sudah? Ya, kalau ini memang sengaja. Ini belum saya sampaikan maksudnya. Ya. Ini tapi ini dalam kaidahnya Muqayyim yang saya sampaikan sengaja. Ya. Jadi beberapa soal di sini memang saya cantumkan dari kaidah Pak Asma Ibnu Qayyim.
faidah jalilah di asmaillah. Itu khusus tentang belum sampaikan 20 kaidah. Setelah 6 kaidah kemudian 20 faedah. Khusus tentang terkait dengan apa? Asma Allah Subhanahu kaidah-kaidah itu. Nah, di antara yang belum sampaikan ini. Jadi terkait nama yang digunakan untuk Allah dan juga untuk hamba, ini walaupun kita nggak belajar dan belum diajari, ya mestinya jelas. Jawabannya cuma apa? A, yang betul, yang lainnya salah kan? Yang D salah kunci itu mah. Ya, salah ngetik kunci itu mah. Ya. Kalau yang D itu salah kunci itu. Ya, jadi tadi ada beberapa salah kunci berarti iman jadi berkurang nilainya atau bertambah. Ya, jadi hakiki pada keduanya. Untuk yang nama kita ya hakiki untuk kita, nama Allah hakiki untuk Allah Ta'ala. Berarti jawaban yang lainnya salah. Hakiki untuk Allah bukan untuk hamba, hakiki untuk hamba bukan untuk Allah. Karena ada pendapat bid'ah yang hakiki untuk hamba bukan untuk Allah ada. Tapi kalau hakiki untuk Allah bukan untuk hamba ada juga. Tapi bukan hakiki untuk keduanya ini yang ada. Yang ada bid'ah hakiki untuk hamba bukan untuk Allah ada bid'ah itu. Kemudian bukan hakiki untuk keduanya ada. Tapi untuk yang hakiki untuk Allah bukan untuk hamba nggak ada. Aliran bid'ahnya. Tapi secara pembagian mau nggak mau begini. Jadi yang ahlu sunnah hakiki pada keduanya. Itu paham ahlu sunnah wal jamaah tentang asma Allah Ta'ala dan asma hamba. Ya, ada pertanyaan di luar? Silakan. Ya. Ya, bentar. Bacakan coba, saya lihat saya tutup. Di antara bentuk ilahan terhadap asma Allah yang itu memaknai asma Allah dengan makna yang dimiliki hamba. Contohnya itu kayak gimana? Memaknai asma Allah dengan makna yang dimiliki hamba itu baik. Ya, kan tadi nama Allah Al-Alim, kan? Dimaknai ilmu. Hamba juga. Kan ada nggak ilmu di hamba? Ada. Itu kan nggak ilham. Itu maksudnya. Kemudian Al-Aziz, Isya. Nama Allah Al-Aziz. Dengan memaknai asma Allah Ta'ala dengan makna yang ada di hamba. Isya. Ada di hamba, Isya ada di hamba. Isya. Dan bahkan banyak dari asma Allah Ta'ala yang maknanya ada di hamba. Mengapa jadi kita jadi paham maknanya? Karena ada di hamba kan. Kalau nggak ada di hamba kita nggak paham maknanya. Maka ketika mau mengatakan al-istiwa maklum kan karena apa? Kita tahu istiwa, makna istiwa. Di mana kita makna istiwa? Ya karena ada hamba yang istiwa. Kalau nggak ada makhluk yang apa? Yang memiliki makna dengan seperti apa tadi kandungan makna yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, kita nggak akan kenal Allah Ta'ala. Kan yang membuat kita kenal Allah Ta'ala kenapa? Makna-makna yang untuk Allah itu ada pada makhluk. Jadi kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak menemukan makna itu ada pada makhluk, kita nggak kenal. Meskipun yang kesamaannya hanya apanya pokok maknanya kan, bukan kaifiahnya dan bukan kesempurnaan maknanya. Maka yang dimaksud maklumul makna ya makna yang yatabayyal fi dhihni, yaitu ya yang makna dasarnya ada pada makhluk. Ya, ada yang lain? Silakan. Ini maksudnya nama
Iya, iya, iya. 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 Ada seorang hamba yang memang dia pintar terus Alim, ya. Iya, maka kan istrinya apa? Suaminya Zulaikhan Al-Aziz. Qalat Imratul Aziz. Ada yang lain? Cukup? Silakan, Pak Safi ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dan insya Allah kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Sebelum Ramadan kita tinggal berapa pertemuan? 6 mungkin ya. Ada 9 kaidah, selesai nggak? Pengennya sebelum pas. Kan Ramadan libur, ya. Kan kita waktunya pada maghrib. Mau diajukan sebelum buka, sambil buka bersama. Nah, pada subuh nggak apa-apa. Ya silakan dibicarakan. Ya. kalau siang nanti coba kita lempar ke jemaah. Ya. Oke. Jangan yang habisnya. Ya. 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 Nanti kalau iya tinggal dibicarakan harinya aja yang. Ya demikian. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.